Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk di bab yang ke-14. Faslun wa ammal mas'alatu rabi'ata asyarata. Sedangkan bab yang ke-14 wa hiya qauluhu, yaitu pertanyaan orang-orang yang bertanya, hal adzabul qabri daimun aw munqati'un. Apakah azab kubur terus menerus atau azab kubur itu akan berhenti? Yaitu berkaitan dengan azab kubur. Apakah azab kubur itu akan terus diazab orang itu, nggak pernah selesai sampai datang hari kiamat, atau azab kubur itu diselesaikan, dihentikan, setelah itu orang itu menunggu sampai datangnya hari kiamat? Fajawabuha annahu naw'an. Jawabannya, azab kubur itu ada dua macam. Azab kubur ada dua macam. Yang pertama, nau'un daimun, azab kubur yang terus menerus, nggak pernah berhenti. Itu terus menerus azab ini. Kemudian yang kedua, azab kubur yang kedua, azab kubur yang nau'un munqati. Orang itu akan diazab, setelah itu berhenti. Berarti ada azab yang terus menerus, ada juga azab yang berhenti. Yang terus menerus maksudnya, orang itu ketika masuk di dalam kubur, orang itu akan diazab, terus diazab. Sampai kapan? Sampai datang tiupan sangkakala yang pertama. Yaitu ketika datang tiupan sangkakala yang pertama, diberhentikan dan ditidurkan. Yaitu orang itu akan ditidurkan, tidur. Setelah itu ketika datang tiupan yang kedua, setelah itu dia dibangunkan dari kuburnya. Dia dibangunkan dari kuburnya. Setelah itu dia akan mengatakan dalam surat Yasin ayat 52, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka diriku, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Yaitu menunjukkan berarti apa? Berarti orang kafir itu di alam kubur mereka ditidurkan. Kapan ditidurkan? Pendapat sebagian ulama mengatakan mereka ditidurkan antara tiupan pertama sampai tiupan kedua. Tiupan pertama sampai tiupan kedua, nanti mereka akan ditidurkan. Tapi sebelum datang tiupan yang pertama, maka mereka akan diazab terus menerus, nggak pernah selesai. Jadi azabnya akan terus menerus, tidak pernah selesai azabnya. Ini kalau orang yang pertama. Sedangkan yang kedua, orang yang diazab, setelah itu sebentar, kemudian setelah itu diakhirkan azabnya, kemudian dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ya, jadi berarti ada azab di alam kubur itu ada dua macam. Ada yang terus menerus sifatnya, ada juga yang azabnya sifatnya yaitu diazab, setelah itu dihentikan. Apa dalil? Beliau mengatakan dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur itu terus menerus. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan kepada keluarga Fir'aun dan keluarganya setiap pagi dan sore. Sampai kapan? Wa yauma taqumu sa'ah, ketika hari kiamat dibangkitkan, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkan keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Berarti apa? Berarti keluarga Fir'aun itu ditampakkan neraka jahanam sampai kapan? Sampai datang hari kiamat.
sampai datang hari kiamat. Dan hari kiamat itu datangnya ketika tiupan sangkakala yang pertama. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini azab ini terus menerus, nggak pernah berakhir. Contoh lagi dalil bahwasanya azab itu terus menerus, sebagaimana hadis yang sahih tentang mimpi Rasulullah SAW yang dulu pernah kita sebutkan, yaitu hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah melihat tentang orang-orang yang diazab. Ada yang disuruh tidur, tidurnya itu telentang. Setelah itu datang malaikat membawa batu besar, kemudian dipukulkan kepalanya sampai pecah. Ada yang disuruh tidurnya tengkurap. Setelah itu datang malaikat membawa jangkar besi, kemudian ditusukkan di wajah sampai dikelupas antara daging sama tulang. Apa kata Rasulullah ketika menyebutkan ini? Yaitu azab-azab seperti ini. Dan kata ulama, dan itu azab di alam kubur, bukan azab di neraka jahanam, bukan. Rasulullah mengatakan wa huwa yuf'alu bihi dzalika ila yaumil qiyamah. Dan orang itu akan diazab terus seperti itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yaitu misalkan orang yang azabnya itu disuruh tidur tadi, telentang. Malaikat bawa batu, dipukulkan di kepalanya, pecah. Batunya diambil, kepalanya sudah pulih, pecah lagi. Batunya diambil, kepalanya pulih lagi, pecah lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Terus menerus seperti itu sampai hari kiamat. Demikian juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang pernah kita sebutkan juga, Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke, yaitu beliau melewati 2 kuburan. Setelah itu Rasulullah turun mengatakan 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Dan azabnya bukan karena dosa yang besar. Akhirnya Rasulullah mengambil pelepah korma, disingkir jadi 2, ditancapkan di 2 kuburan. Setelah itu Rasulullah mengatakan la allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga azabnya orang itu, siksaan orang itu, kedua orang itu akan diringankan selama pelepah kormanya masih basah. Masih di sini kata beliau, faja'ala takhfifa muqayyadan bimuddati rutubatihima faqat. Rasulullah hanya menjelaskan bahwa diringankan siksaannya itu sampai kapan? Sampai pelepah kormanya itu kering, yaitu ketika masih basah. Menunjukkan ketika sudah kering, maka itu akan lanjut terus azabnya. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasan. Kalau tidak ada batasan berarti sampai hari kiamat. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Tsumma ata ala qaumin taraddahu ru'usahum bisakhrah. Ada riwayat kalau tadi kan dipukul kepalanya dengan batu, dan itu akan dikerjakan seperti itu sampai hari kiamat. Ada riwayat yang menyebutkan datang malaikat membawa batu mendatangi orang yang tidur tengkurap, telentang. Setelah itu dipukul kepalanya. Kullama rudikhat adat, setiap kepalanya hancur. Setelah itu malaikat ngambil batu, kepalanya pulih lagi. Setelah itu ada riwayat la yufattaru anhum min dzalika syai'. Tidak pernah malaikat itu berhenti. Malaikat itu tidak pernah putus asa dan tidak pernah bosan untuk mengamalkan seperti itu terus. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan itu terus menerus, malaikat tidak pernah berhenti. Contoh lagi misalkan ini dalil-dalil yang disebutkan sama beliau tentang azab di alam kubur itu terus menerus. Dalam hadis yang sahih, kisah orang yang mencuri kain sebelum dibagi dari kain ghanimah, dan itu dinamakan dengan ghulul. Dan itu juga ghulul itu sering kalau sekarang itu dengan korupsi. Itu dinamakan dengan harta negara, kan ghanimah itu harta negara. Setelah itu ada orang yang mengambil tanpa alasan, yaitu dia ngambil untuk pribadi dia tanpa diizinkan. Itu namanya ghulul atau korupsi. Rasulullah mengatakan orang yang ghulul, demikian juga orang yang memakai pakaian sombong. Ada orang yang dia itu pakai pakaian kemudian sombong. Rasulullah mengatakan fa khasafallahu bihil ard. Ada orang yang dia pakai pakaian sombong, setelah itu dia itu keluar menampakkan pakaian kesombongan dia. Setelah itu Allah benamkan orang itu di bumi, fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dan dia
akan yaitu berada di dalam tanah itu, dihimpit sama tanah, dan dia itu kayak merasakan sesaknya tanah itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yaitu Rasulullah kaitkan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan intinya banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa azab itu di alam kubur berlangsung sampai hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu apa? Tiupan sangkakala yang pertama. Jadi sampai sangkakala ditiup, setelah itu ditidurkan. Kenapa ditidurkan? Karena orang-orang kafir ketika mereka itu dibangkitkan di hari kiamat, mereka nanti akan mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Menunjukkan berarti mereka itu tidur. Berarti di alam dunia tidur itu ada, di alam kubur juga akan ada tidur. Kalau di hari kiamat tidak ada namanya tidur. Di hari kiamat sudah tidak ada lagi tidur. Cuma pertanyaan di sini, berarti kalau tidur, walaupun jaraknya antara tiupan pertama sampai kedua, kalau tertidur berarti orang kafir akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Karena tidur itu nikmat. Maka kita katakan tidurnya orang kafir itu bukan nikmat, tetapi tidurnya orang kafir di dalam kubur itu sebagai tambahan azab. Sehingga tidur itu enggak semuanya nikmat. Tidur itu menjadi nikmat ketika kita itu merasakan mimpi-mimpi yang indah. Kita bisa istirahat, kita bisa mimpi yang indah, itu namanya nikmat. Sehingga tidur itu bisa menjadi tempat istirahat kita. Tapi kalau kita tidur mimpinya jelek, atau kita tidur malah capek semua badan kita, maka berarti tidur kita itu bukan menjadi tempat istirahat. Oleh itu ada sebuah riwayat, walaupun sebagian ulama mengkritik riwayat ini, ketika sudah selesai, yaitu sudah sampai di tiup sangkakala, maka malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir, "Nam, tidur kalian seperti tidurnya orang-orang yang dimakan sama serigala, yaitu dicakar, digigit." Sehingga menunjukkan bahwasanya walaupun mereka itu tidur antara tiupan pertama sampai kedua, tapi tidurnya itu sebagai azab. Tidur itu sebagai azab, dan kita itu tidur seperti itu terkadang kita rasakan. Tidak semua tidur kita itu menjadi tempat istirahat, tetapi terkadang kita itu tidur, bangun tidur malah capek semua kita ini, badan kita ini. Ini jadi orang kafir walaupun mereka tidur, bukan berarti mereka itu menikmati tidurnya, bukan berarti mereka itu istirahat dari azab. Bahkan ketika mereka tidur, tidurnya pun mereka akan diazab dalam tidur mereka. Ini yang pertama, yaitu kondisi yang pertama. Azab yang pertama yaitu azab yang terus menerus. Siapa itu yang akan merasakan azab seperti itu? Orang kafir. Orang kafir, demikian juga orang munafik. Maka azab mereka tidak pernah berhenti. Sehingga orang kafir, orang munafik, setelah meninggal dunia tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Sama sekali mereka sudah selesai, kenikmatan gak ada. Kenikmatan itu hanya Allah berikan kepada mereka di dunia. Kenapa? Karena dunia itu murah. Ketika dunia itu murah, kayak sampah istilahnya, dunia, kenikmatan dunia itu kayak sampah. Akhirnya orang kafir dikasih bagian sama Allah Ta'ala. Bahkan terkadang mereka lebih banyak daripada orang muslim. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu sampah. Bahkan Rasulullah menggambarkan dunia itu kayak bangkai, di mana bangkai itu menjijikkan. Istilahnya kayak kita di Indonesia itu, kayak kita itu di rumah itu ada tikus mati, sehingga satu rumah bau semua, kayak menjijikkan lah itu. Sehingga kita megang saja itu sampai jijik kita ini. Terkadang ngambilnya pun pakai kayu, kemudian setelah itu dibuang. Demikian juga dunia itu seperti itu. Maka Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat ketika pergi ke pasar, di jalan itu ada kambing yang mati. Rasulullah mengatakan, siapa yang pengen membeli kambing ini dengan 1 dinar? Maka para sahabat tanya, Rasulullah, ini kambing sudah mati, mau diapain ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mau ngambil gratis? Makanya Rasulullah, kambing ini kalau hidup saja kita nggak ngambil ya Rasulullah, karena telinganya cacat. Maka Rasulullah mengatakan, la dunya ahwanu 'alallah min hadhihi 'alaikum. Dunia lebih menjijikan di hadapan Allah daripada bangkai ini menjijikan di mata kalian. Akhirnya karena dunia itu menjijikan, dunia itu sampah, maka orang kafir dikasih kenikmatan. Sedangkan di alam setelah kematian, yaitu ketika orang sudah meninggal dunia,
maka orang kafir tidak akan mendapatkan sedikit pun kenikmatan. Kenapa? Karena kenikmatan di hari kiamat itu mahal. Sehingga hatta tidurnya mereka tidur, cuma tidurnya mereka bukan sebagai kenikmatan bagi mereka, tapi tidurnya sebagai tambahan azab bagi mereka. Jadi yang pertama, azab yang terus menerus kepada siapa ini? Azabnya kepada orang-orang kafir, demikian juga orang-orang munafik. Kemudian kedua, azab yang kedua yaitu azab yang ila muddatin thumma yanqati. Ada orang yang diazab berjalan dengan batasan waktu tertentu, setelah itu dihentikan. Setelah itu bahkan dia mendapatkan kenikmatan setelah itu. Yaitu berarti apa? Berarti azab yang akan berhenti. Azab yang akan berhenti di alam kubur. Siapa ini yang akan merasakan azab seperti ini? Wa huwa adzabu ba'dil usad, yaitu azab bagi pelaku dosa dan maksiat. Orang yang berbuat dosa dan maksiat dari orang mukmin, dia punya keimanan, cuma dia punya dosa dan maksiat yang belum bersih di dunia, maka dia nanti akan dibersihkan dengan cara diazab di alam kubur. Tapi azab yang ada di alam kubur untuk meringankan dosa. Jadi dosanya itu akan diringankan, sehingga kita yang muslim, kita mukmin ini, karena dosa kita itu banyak, maka terkadang proses pembersihannya itu lama. Jadi proses pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin sampai 10 proses itu baru bersih kita ini, karena saking kotornya dosa yang ada dalam diri kita. Maka orang mukmin, ketika dia itu punya dosa banyak, maka dia akan dibersihkan dosanya itu. Kapan dibersihkan? Yang pertama, dia akan dibersihkan dengan amal soleh yang dia kerjakan. Sehingga kalau kita sholat itu kayak rumah kita itu depannya itu ada air sungai yang mengalir. Setelah itu kita mandi setiap hari itu 5 kali. Itu kayak kita itu dimandikan. Kita berwudu, berkumur-kumur, dosa di mulut kita berguguran dengan air wudu kita. Mencuci wajah, dosa semuanya berguguran. Mencuci tangan, ngusap kepala, kaki, semuanya berguguran. Ini yaitu dosa itu akan berguguran dengan amal ibadah kita. Jadi yang pertama, proses pembersihan yang pertama itu dengan amal soleh yang kita kerjakan. Tapi terkadang amal soleh itu nggak maksimal. Setelah itu Allah akan membersihkan yang kedua. Allah akan membersihkan dengan musibah alam, sehingga ditimpakan musibah, sakit, hartanya berkurang, anaknya meninggal, dan yang lainnya terus. Kalau kita dengan dua ini selesai, yaitu dengan amal soleh kita kerjakan maksimal, dan kita dibersihkan lagi dengan musibah alam, bersih semua, maka di hari kiamat sudah selesai. Maka itu ada orang itu, kata Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada orang mukmin itu akan dihabisi oleh Allah dengan musibah, baik dalam hartanya, jiwanya, keluarganya, dan yang lainnya itu. Apa kata Rasulullah? Hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai dia datang di hari kiamat, tidak ada satu dosa pun yang tersisa, bersih. Sehingga ketika dia meninggal dunia, kan nanti ketika sakaratul maut kan kita dibersihkan lagi itu dengan azab kan, sakaratul maut masih di dunia. Meninggal dunia sudah bersih semua. Ketika sudah bersih semua, sudah nggak ada azab lagi bagi kita. Sehingga di alam kubur sudah nggak ada azab, apalagi alam berikutnya. Tinggal kita memanen, tinggal kita itu merasakan lezatnya amal soleh yang kita kerjakan. Jadi ini yang pertama. Jadi orang-orang mukmin terkadang nanti dibersihkan di sini, di dunia. Yaitu yang pertama, proses pembersihan itu di dunia dengan amal soleh kita atau dengan musibah alam yang kita rasakan. Kalau subhanallah kita meninggal dunia kok masih ada azab, masih ada dosa, ya berarti ada pembersihan di alam kubur, maka dibersihkan. Tapi nggak selamanya. Kenapa? Karena di alam kubur akan ada kehidupan, sehingga orang mukmin akan menikmati kenikmatan di alam kubur itu akan dinikmati, sehingga diazab sebentar sampai batasan waktu, setelah itu dihentikan. Setelah itu sampai hari kiamat, nanti di hari kiamat masih dibersihkan lagi. Jadi sayangnya Allah sama kita, karena Allah itu sayang sama kita, terkadang kita itu nggak langsung dibersihkan sekali waktu. Kalau seandainya dosa kita dibersihkan sekali waktu, ya habis kita ini. Ya, coba misalkan kita di dunia, misalkan Allah bersihkan dengan dihabisi kita, ya habis-habisan kita ini. Kita nggak akan merasakan dunia sama sekali lah gitu. Kenapa? Karena dihabisi semuanya sama Allah Ta'ala kan itu.
Maka Allah itu masih sayang sama kita, sehingga prosesnya itu pelan-pelan. Kayak orang sakit, sakitnya itu parah, sehingga terkadang dokter ketika ngobati itu pelan-pelan, dibius, disuntik, nanti suntik lagi, besok suntik lagi, bertahap. Kenapa? Karena kita nggak kuat. Kita kalau soalnya dihabisi semuanya sampai bersih, habis-habisan kita ini. Sehingga prosesnya di alam dunia dibersihkan, alam kubur kita dibersihkan. Nanti kalau belum bersih lagi, yuk di alam akhirat dibersihkan lagi. Sampai akhirnya ketika sudah bersih semuanya, baru kita nanti diizinkan untuk masuk ke alam akhirat yang kekal dan abadi, yaitu di surga. Yaitu orang-orang yang dia itu mukmin, tapi dia itu masih membawa dosa, maka nanti dia akan bersihkan, kecuali kalau dia itu sudah bertobat dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Orang mukmin yang dia sudah bertobat sebelum meninggal dunia, semuanya dihapuskan dosanya sama Allah Ta'ala. Tapi siapa yang bisa gitu? Siapa yang bisa? Sampai Allah Ta'ala saja mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Siapa yang dipanggil untuk bertobat? Orang yang beriman. Orang yang beriman yang diperintahkan, karena taubat itu nggak mudah. Taubat itu tidak mudah. Sampai orang beriman saja itu butuh taubat mereka ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan mati kecuali dalam kondisi mukmin. Itu luar biasa beratnya. Siapa yang bisa seperti itu? Siapa yang bisa istiqomah kan gitu? Terkadang kita jatuh, terkadang kita malas beribadah, dan itu kita rasakan. Sehingga pasti kita itu akan membawa dosa. Pasti kita itu akan membawa dosa, dan dosa kita ini sampai terkadang kita itu nggak sempat bertaubat. Sampai kita itu terkadang sampai kita meninggal dunia itu kita nggak sempat bertobat. Maka kalau kita itu nggak sempat bertobat, ya pasti akan Allah bersihkan. Maka kalau kita itu bisa bertobat sebelum meninggal dunia, luar biasa. Kita diberikan hidayah bisa bertobat dari dosa-dosa kita sebelum bertobat, yaitu luar biasa. Maka kita Allah Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Rasulullah, wahai hamba-hambaku yang terus bergelimang dosa dan maksiat, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kapan itu? Selama kita bertobat sebelum kita meninggal dunia. Tapi itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Maka itu kata Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan cara supaya kita itu mudah untuk tobat dari semua dosa, caranya bagaimana? Caranya muhasabah terhadap diri kita sebelum tidur. Kalau kita bisa istiqomah, ya luar biasa. Tapi siapa yang mampu seperti itu? Nah, kata beliau, yang selamat itu, yaitu inti keselamatan. Kalau kita pengen selamat di hari kiamat itu, intinya bagaimana? Beliau mengatakan, kata Imam, intinya cuma satu: muhasabah sebelum tidur. Jadi sebelum kita tidur itu, luangkan waktu sejenak untuk kita hisab diri kita. Hari ini kita berbuat dosa apa saja ya? Oh, hari ini saya berbuat dosa ini. Kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebelum tidur bertobat. Setelah itu timbang lagi, saya hari ini antara kebaikan dengan keburukan sudah berapa ya? Saya timbang-timbang lagi. Sehingga apa? Setiap hari dihisab. Akhirnya apa? Setiap hari itu dia ingat dosanya apa yang dia kerjakan hari ini. Dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita baru tahu atau sadar setelah 40 tahun kita itu tobat, sudah banyak dosa-dosa kita yang terlupakan semua gitu. Nah, itu ketika nanti di hari kiamat dibuka catatan amal, baru Masya Allah, iya ya, saya dulu berbuat, oh iya ya, saya belum taubat, oh iya ya itu. Hatta orang yang mukmin saja itu sampai di hari kiamat itu sampai Masya Allah itu, sampai dia putus asa lah gitu. Sampai ketika Allah Ta'ala panggil orang yang beriman, orang mukmin ini dipanggil, setelah itu ditutup sama Allah Ta'ala, karena Allah ingin menjaga aibnya dia, sehingga aibnya dia tidak akan ada seorang pun yang tahu. Ditabir sama Allah Ta'ala, ditutup dengan tabir. Setelah itu dibuka sama Allah Ta'ala, dibaca, kamu berbuat dosa ini. Oh iya, wahai Tuhanku, iya saya akui. Sampai dia sudah putus asa, hancur wis dia itu, karena dosanya rupanya banyak sekali yang dibaca sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, hambaku, ini dosa-dosa ini sudah saya tutupi ketika kamu hidup di dunia, sehingga hatta istri kamu pun gak tahu, hatta anak kamu gak tahu. Wa ana aghfiru halakal yawm, hari ini saya ampuni. Kecuali kalau dia itu sudah bertobat. Kalau bertobat sudah gak akan dibaca lagi sama Allah Ta'ala. Sehingga ada seorang hamba itu yang dia itu berpikir, wahai Tuhanku, kok masih banyak dosa-dosa yang gak dibaca. Saya dulu berbuat seperti ini kok gak dibaca, gak ada tulisannya itu. Ya karena sudah bertobat, sudah diampuni sama Allah Ta'ala.
yaitu sudah tidak ada bacanya, tidak ada tulisannya, sudah nggak ada sehingga nggak dibaca. Yaitu menunjukkan bahwa kalau kita bisa bertobat dari semua dosa kita sebelum meninggal dunia itu luar biasa. Cuma siapa yang mampu? Kita hijrah saja sudah tua gitu. Ya, kita ketika masih kecil, sampai kita itu sekolah SD, SMP, SMA, sampai kita lulus SMA, sampai kita menikah, sampai kita punya anak, kita nggak tahu lah kita dulu kayak apa gitu. Setelah itu baru kita ngaji, kenal sunnah saja kita sudah tua gitu. Terus selama ini kehidupan kita itu seperti apa ya? Kita nggak tahu, sudah lupa semua dosa-dosa kita kan itu. Bisa nggak kita itu bertobat dengan tobat yang global? Tuhanku, saya tobat dari semua dosa saya selama ini. Nggak bisa, kata para ulama nggak bisa. Tobat itu harus per dosa. Kata Imam Nawawi itu harus mufassal. Jadi dosa ini saya tobat, dosa ini saya do. Kenapa? Karena tobat itu syaratnya harus menyesali. Nggak akan dia itu menyesali kalau dia itu nggak menghadirkan yang disesali itu apa kan itu. Kalau dia mantan, yang penting saya dulu masa jahiliyah, saya dulu masa awam, saya dulu bergelimang dosa dan maksiat, yang penting saya sekarang tobat dari semua. Nggak bisa. Tidak bisa, harus per dosa. Harus per dosa. Lah, kita mau menghadirkan semua dosa kita, yo lupa semua sudah itu sudah lembaran. Sudah, kalau kita itu naik kereta sudah berlalu semua itu, sudah nggak tahu lah gitu. Catatannya sudah kayak apa, kita sudah lupa semua itu. Nah itu untuk sampai kita itu bertobat sebelum meninggal dunia itu luar biasa. Kalau kita bisa seperti itu ya selamat kita. Cuma siapa yang bisa seperti itu? Maka ketika kita nggak mampu seperti itu, ya nanti Allah yang akan membersihkan. Allah yang akan membersihkan. Dan terkadang, jadi ada terkadang yang bisa bermanfaat. Jadi apa sih yang nanti akan bermanfaat kepada kita ketika kita itu di alam kubur? Maka beliau mengatakan waqad yanqati'u anhul azab bidu'a. Terkadang azabnya itu dihentikan karena doa. Berarti apa? Terkadang orang lain yang membantu kita itu orang lain kan itu. Orang lain atau sedekah yang dulu kita berikan kepada orang. Setelah itu sedekahnya masih bermanfaat, sedekah jariyah. Kita sudah meninggal dunia, kita sudah masuk alam kubur, sedekah jariyah kita itu mengalir terus pahalanya itu. Dan itu mungkin yang menghentikan azab kita. Atau istighfar, atau kita punya anak yang terus memintakan pengampunan kepada kita. Itu terus. Jadi terkadang yang bisa menghentikan azab kita ini apa? Terkadang doa. Doa. Berarti kalau doa itu siapa? Berarti orang lain yang bantu kita. Sehingga apa? Orang yang meninggal dunia itu sangat butuh bantuan orang yang masih hidup. Mereka membutuhkan karena mereka sudah tidak bisa lagi gitu, untuk memperbaiki diri nggak bisa. Maka mereka itu mengharapkan orang-orang yang masih hidup. Mereka itu kalau bisa ngomong sama kita yang masih hidup, mereka akan minta terus, tolong kirimkan pahala kepada saya. Saya itu butuh gitu. Yaitu dia bisa mendapatkan manfaat dari sedekah jariyah, dari ilmu yang dulu pernah diajarkan, itu terus akan bermanfaat. Kalau amal soleh kita kan sudah selesai kan. Kita sholat, kita puasa, ya akan bantu kita. Ya, kita akan bantu kita. Tapi kan selesai, kita mati sudah nggak bisa bertambah lagi kan itu, tidak bisa bertambah lagi. Tapi kalau sedekah jariyah, amal yang ilmu yang diajarkan, kemudian anak yang kita didik, itu terus akan memberikan manfaat terus kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Oleh itu nanti yang paling bermanfaat ketika kita itu meninggal dunia itu adalah syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita. Syafaat itu siapa? Ya doa itu syafaat. Demikian juga orang-orang yang mengikhlaskan doa. Ada orang yang mungkin anak kita sudah gak kenal kita lagi lah gitu. Maka itu kita itu jangan, kalau kita masa itu kita itu punya anak dan kita itu mungkin gak terlalu bisa mengharapkan anak kita punya teman yang lain. Kita nggak tahu, mungkin ada orang yang dulu pernah saya bantu ketika saya itu sukses, kemudian saya punya teman, dia itu bangkrut, kemudian saya bantu. Mungkin dia akan ingat kita kalau kita itu meninggal dunia. Oleh itu coba perhatikan ya, di antara kan kita itu kan punya orang tua. Kita punya orang tua. Nah kalau kita mau bakti sama orang tua, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, terus caranya bagaimana kita bakti sama orang tua? Caranya kita jadikan diri kita orang soleh. Ini yang pertama. Kenapa? Karena kesolehan anak itu sampai kepada orang tua. Yang kedua, di antara caranya itu apa? Ini penting. Di antara caranya itu kata para ulama, dan itu sahabat mengamalkan seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita itu melanjutkan
hubungan silaturahim kepada teman-teman bapak kita, teman-teman ibu kita. Dan itu penting sekali itu. Kenapa? Karena orang itu akan diingat sama teman-temannya. Kalau orang nggak kenal, siapa yang akan ingat kita kan itu? Kalau kita itu nggak dikenal sama orang itu. Nah itu caranya bagaimana? Kita sebagai anak ya, kita datangi teman akrabnya bapak kita itu siapa ya? Oh si fulan kita datangi. Ketika kita datangi, orang itu akan, oh iya Masya Allah ya, anda itu anaknya si fulan ya, Masya Allah, semoga Allah Ta'ala mengampuni bapak kamu lah itu. Akhirnya diingat gitu. Orang yang sudah mati itu diingat gara-gara apa? Ada anak yang datang. Ada anak yang datang itu. Akhirnya orang-orang itu pada ingat bapaknya yang sudah meninggal kan itu. Maka di antara cara sampai Abdullah bin Umar, beliau itu pernah ketika berjalan ketemu dengan bapak yang sudah tua. Beliau naik kuda, bapak itu sedang pulang dari pasar, jalan kaki. Akhirnya Abdullah bin Umar turun. Setelah itu bapak tua itu suruh naik di atas kuda. Setelah itu Abdullah bin Umar itu jalan kaki, kemudian tali pelana kuda itu ditarik sama dia, diantar sampai ke rumahnya. Akhirnya setelah itu ditanya oleh Abdullah bin Umar, siapa orang tua itu kok kamu sampai seperti itu? Maka beliau mengatakan, teman akrabnya Umar, teman akrabnya bapak saya. Sehingga apa? Saya pengen bakti sama dia supaya apa? Dia itu ingat bapak saya gitu. Ketika dia ingat bapak saya, mesti akan mendoakan karena bapak saya sudah meninggal kan gitu. Sehingga maksudnya itu apa? Yang paling dibutuhkan sama orang yang sudah meninggal dunia itu adalah syafaat orang yang hidup. Doanya mereka, apalagi mereka sedekah atas nama si mayit, itu luar biasa. Tapi terkadang orang meninggal dunia, anaknya saja sudah nggak ingat lagi sama orang tua. Yang diingat sama anaknya cuma warisan, wis pokoknya rebutan warisan. Wis bapaknya gimana terserah, yang penting warisan. Kita mendapatkan dari itu yang paling menyakitkan, menyedihkan bagi orang-orang yang sudah mati. Begitu orang-orang yang sudah mati itu, mereka itu butuh syafaat. Mereka itu butuh syafaat. Kita nggak pernah tahu lah orang, misalkan kita punya orang tua ya. Siapa yang bisa menjamin kalau sholatnya orang tua kita itu diterima sama Allah Ta'ala? Kalau puasa orang tua kita itu diterima. Mungkin bapak kita selama ini beramal soleh, mungkin selesai wes, nggak ada yang diterima sama Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia di hari kiamat, selesai amalnya itu. Terus siapa yang bisa diharapkan? Ya kita sebagai anaknya, kita sebagai teman-temannya dia itu yang akan bermanfaat. Maka itu di antara budaya, dan itu ya di kita sudah mulai hilang lah. Jauh lah kalau di kita itu. Kalau budaya sahabat itu Masya Allah ya, hebatnya sahabat itu, ukhuwah mereka itu mereka kuat sekali ketika masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal dunia. Ukhuwahnya itu masih kuat gitu. Nah itu ketika ada orang meninggal dunia, itu diantara budayanya sahabat, dan itu yang mungkin sudah nggak ada di kita gitu. Orang kalau takziah, saya misalkan takziah ya sama ke teman saya lah, teman akrab saya meninggal dunia misalkan, saya takziah. Apa yang dikerjakan sama sahabat itu? Mereka tanya sama putranya, nah, bapak kamu punya utang berapa? Oh, bapak saya punya utang sekian. Berarti apa? Anak itu tahu hutang bapaknya. Bapak saya punya hutang sekian. Tanya lagi, terus bapak kamu punya warisan berapa? Warisannya sekian. Maka dilihat, nanti kalau warisan nggak cukup untuk bayar utang, maka nanti mereka iuran. Saya bantu untuk bapak kamu sekian, saya bantu sekian, saya bantu sekian, saya bantu sekian. Akhirnya lunas setelah itu. Kenapa? Karena teman-teman akrabnya itu saling membantu gitu. Untuk apa? Supaya saudara mereka yang meninggal dunia itu tidak menjadi masalah ketika utangnya belum terbayarkan. Dengan cara apa? Dengan cara ada teman-teman dia yang membantu. Terkadang anak-anak kita itu sudah nggak mikir kita gitu. Terkadang teman-teman kita yang baik-baik itu malah nanti bantu kita. Maka itu orang-orang yang mereka itu meninggal dunia, mereka itu butuh sekali bantuan orang yang masih hidup. Kita itu sangat dibutuhkan. Maka kita berdoa dengan kita ikhlaskan untuk si fulan yang meninggal itu, mereka sangat butuh sekali. Mereka itu sangat senang dengan kiriman hadiah seperti itu. Maka itu Imam Al-Qayyim beliau menyebutkan, nanti ada pembahasan sendirilah amal-amal apa saja yang bermanfaat sama si mayit itu. Nanti beliau akan menyebutkan bab lebih lengkap. Tapi beliau menceritakan di sini sebuah cerita, beberapa cerita. Abdullah bin Nafi beliau bercerita, mata rajulun min ahlil Madinah, ada seseorang dari orang Madinah meninggal dunia. Fara'ahu rajulun, akhirnya ada orang mimpi ketemu dengan orang itu, ketemu dengan orang yang meninggal. Ka'annahu min ahlin nar, dalam mimpinya itu seakan-akan orang yang meninggal tadi itu di neraka jahanam. Faghtamma lidzalika, akhirnya dia itu sedih lah. Orang yang tadi yang masih hidup mimpi ketemu sama si fulan itu sedih dia karena melihat saudaranya itu di neraka, diazab lah, itu diazab.
Tsumma innahu ba'da sabi'atin aw thaminatin. Dan mimpinya itu berulang-ulang seperti itu. Sampai mimpi pertama, kedua, ketiga, terus sampai ketujuh, sampai ke-8, bayangkan itu. Mimpinya berulang-ulang kalau si mayit itu sedang diazab. Akhirnya setelah yang ke-8, 8 kali dia melihat saudaranya itu dalam mimpinya itu diazab. Setelah ke-8, dia itu melihat saudaranya yang meninggal itu masuk surga, yaitu mendapatkan kenikmatan lah. Akhirnya dia itu bertanya sama yang meninggal itu, alam takun qulta innaka min ahlin nar. Bukankah selama ini saya lihat dalam mimpi kamu itu kamu itu diazab di neraka lah intinya itu. Maka beliau mengatakan, iya. Qad kana dzalika, iya. Ila annahu dufina ma'ana rajulun minas solihin. Tapi alhamdulillah dikuburkan di kuburan ini, yaitu di kuburan dia yang meninggal dunia itu, ada orang soleh yang dikuburkan. Fayashfa'u fi arba'ina min jiranihi. Alhamdulillah dia itu memberikan syafaat, yaitu orang soleh ini, kepada 40 dari sebelah-sebelahnya. Fakuntu ana minhum, dan saya termasuk yang mendapatkan syafaat orang itu. Yaitu ketika ada orang soleh meninggal dunia dan dia selamat, akhirnya dia itu membantu orang-orang yang di sebelahnya. Akhirnya yang lainnya juga mendapatkan syafaat. Kemudian ada cerita yang kedua, ada beliau nanti Imam Qayyim menyebutkan 4 cerita, atau banyak sebenarnya, tapi kita baca beberapa saja. Cerita yang kedua, kata beliau, mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yahya. Beliau mengatakan, haddatsani ba'du ashabina. Sebagian teman-teman kami menceritakan kepada kami, mata akhi, saudaraku meninggal. Fara'aituhu fil manam. Akhirnya saya mimpi ketemu dengan saudaraku. Fakultu makana haluka hina wudi'ta fi qabrika. Saya bertanya, bagaimana kondisi kamu ketika awal kamu dikuburkan? Maka beliau mengatakan, atani atin, datang malaikat kepada saya, bishihabin min nar, dengan membawa api, yaitu membawa api pengen dilemparkan ke muka saya. Walaula anna da'iyan da'ali, jika bukan karena ada orang yang berdoa untuk saya. Tiba-tiba alhamdulillah ada orang nggak tahu siapa itu mendoakan saya. La ra'aitu anni sayadribuni, alhamdulillah saya selamat, sehingga apinya itu padam, tidak jadi lempar kepada muka saya. Kenapa? Karena saya itu didoakan. Kemudian juga ada Amr bin Jarir, beliau bercerita, idza da'al abdu li akhihi al-mayyit, jika ada seseorang yang hidup mendoakan saudaranya yang sudah meninggal dunia, atahu biha malakun, malaikat itu membawa doa yang dipanjatkan sama orang itu, disampaikan kepada orang yang meninggal. Kemudian malaikat mengatakan, ya sahibul qabril kharib, wahai penghuni kubur, hadiyatun, ini sebuah hadiah, min akhin alaika syafiq, dari saudara kamu yang sayang kepada kamu. Setelah itu diberikan ini sedekahnya, yaitu apa itu? Doa. Bashar bin Ghalib beliau bercerita, ra'aitu Rabi'ata fi manami, saya melihat Rabi'ah itu seorang wanita di dalam mimpi saya. Fakuntu katsirat doa laha, dan saya itu sering mendoakan beliau ketika beliau itu meninggal dunia. Faqalat li, kemudian saya itu bermimpi ketemu dengan dia. Ya Bashar bin Ghalib, kemudian dia mengatakan, wahai Bashar bin Ghalib, hadayaka ta'tina ala adbaqin min nurin mukhammaratin bimanadilil harir. Wahai Bashar bin Ghalib, hadiah kamu terus sampai kepada saya, dikirimkan kepada saya. Akhirnya saya berkata, wa kaifa dzalika, bagaimana bisa seperti itu? Maka dia mengatakan, hakadza du'aul mu'minin al-ahya, itulah manfaat doa orang-orang yang beriman ketika dia hidup. Idza da'u lil mauta, ketika dia mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu hadiah, dan itu sangat mereka butuhkan. Nah itu ketika kita itu masih hidup, kita itu kalau bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Minimal itu apa? Kalau kita itu nggak mengenal, minimal kita itu mendoakan secara umum orang-orang yang beriman. Kalau misalkan kita nggak tahu nama mereka, misalkan gini, kita punya bapak saya dikuburkan di sebuah kuburan. Saya kan nggak tahu ini kuburan siapa kan saya nggak tahu itu. Minimal apa? Saya doakan bapak saya, iya, tetapi saya mendoakan doa secara umum. Doa secara umum, misalkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, Tuhanku tolong ampuni dosa saya, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang mukmin yang mendahului kami dalam keimanan. Atau kita doa seperti doanya Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, Tuhanku tolong ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan dosa semua orang yang beriman.
Maka minimal apa? Orang-orang yang mati yang beriman itu mendapatkan kiriman dari doa kita, walaupun kita itu nggak mengenal mereka. Nah itu kata Rasulullah mengatakan, siapa yang berdoa Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, semua orang yang beriman mereka telah mendapatkan doa kita. Karena kita mendoakan semua itu. Atau kita ketika masuk kubur misalkan kita mengatakan, wahai Tuhanku, tolong ampuni semua orang mukmin yang dikuburkan di sini. Kenapa? Karena mereka itu butuh doa kita gitu. Oleh itu intinya yang paling bermanfaat bagi si mayit ketika mereka itu diazab dan mereka itu mukmin itu adalah doa orang yang masih hidup atau amal soleh mereka yang mereka itu menjadi sebab orang lain untuk mengamalkan kebaikan, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh. Itu termasuk anak soleh itu apa? Murid yang diajari ilmu. Itu nanti mereka akan terus memberikan manfaat. Kenapa? Karena mereka akan mendoakan. Oleh itu intinya nanti ketika orang meninggal dunia itu mereka itu sangat butuh bantuan. Kenapa? Karena belum tentu sholat kita itu bermanfaat, belum tentu puasa kita itu bermanfaat, karena belum tentu ikhlas, belum tentu ittiba, belum tentu khusyuk, sehingga belum tentu bermanfaat. Terus siapa yang bermanfaat? Yang bermanfaat ya orang yang hidup. Itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya sampai di sini pembahasan kita, nanti kita lanjut lagi. Kalau pembahasan berikutnya nanti bab yang ke-15 kita akan masuk di pembahasan di mana letak ruh atau alam kubur itu di mana. Setelah orang meninggal dunia itu nanti akan dikumpulkan di mana mereka ini. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.